Halo semuanya, balik lagi sama gue Adi. Di video kali ini kita bakalan ngebahas tentang logical function atau fungsi logika. Seperti biasa, kita nggak bakalan ngebahas semua fungsi logika yang bisa dipakai di Microsoft Excel karena itu bakalan kepanjangan. Di sini kita bakalan ngebahas tentang 5 fungsi logika yang ada di Microsoft Excel. Kalau kalian mau baca tentang fungsi logika yang lengkapnya, kalian bisa masuk ke ini ya, tab formulas. Nanti di sini ada logical function, daftar logical functionnya. Atau kalian bisa mengeceknya juga di halaman punyanya Microsoft yang ini, yang logical function reference. Untuk halaman ini nanti linknya akan ada di description box. Di function pertama kita ada function if. Function if ini tuh berfungsi untuk menilai suatu kondisi dan menentukan value apa yang akan dikembalikan gitu. Misalkan kita panggil dulu function if-nya. Function if ini tuh punya 3 argumen. Yang pertama logical test-nya, yang kedua value. Kalau si logical test-nya berhasil true, dia akan mengembalikan apa? Di argumen yang ketiga itu merupakan value kalau si logical test-nya bernilai false. Misalkan kita pengen ngecek apakah 10 lebih besar dari 1. Ini harusnya false kan? Nah, si logical testnya itu disimpan di argumen pertama. Di argumen kedua, ini nilai yang dikembalikan kalau si logical testnya bernilai true. Misal kita pengen ngembaliin benar aja gitu ya. Nah, di argumen ketiga, ini value yang dikembalikan kalau si logical testnya yang ini bernilai false atau salah. Misal kita ini aja lah ya. Jadi ada tiga argumen. Kalau kita enter, ini akan mengembalikan benar. Kenapa? Karena si nilai logical test yang di argumen pertama ini bernilai true. Kalau misalkan kita ganti jadi false, maka si nilai yang dikembalikan itu yang salah, yang di argumen ketiga. Kayak gini. Argumen yang ketiga ini bisa kita ganti juga dengan if lagi. Jadi kayak if bersarang gitu, cuma nanti kayaknya itu dipraktekin di akhir aja. Kurang lebih seperti itu untuk if function. Sekarang ada n. Function n sebenarnya udah dibahas ya, tapi nggak apa-apa, kita bahas lagi. Function n ini akan mengembalikan nilai true sama false tergantung logic yang kita masukkan. Misal, oh ya, si fungsi n ini berfungsi untuk mengecek 2 atau lebih logic yang kita masukkan gitu. Misal kayak gini. Logic pertama, misal kita pengen ngecek apakah 10 lebih besar dari 1, terus koma. Di argumen kedua, ini logic kedua kita ya. Apakah 10 lebih besar dari 100? Kayak gitu. Maka dia akan mengembalikan nilai false. Kenapa false? Karena salah satu dari logic yang ada di sini itu salah. Di argumen yang kedua. Karena 10 tidak lebih besar dari 100 ya. Kalau misalkan si function n ini pengen mengembalikan nilai true, maka semua logic yang ada di sini harus bernilai true. Misal, kita ganti angka 100 ini jadi 9. Apakah 10 lebih besar daripada 1? Ini true kan? Terus apakah 10 lebih besar daripada 9? Ini true juga.
maka harusnya si N ini mengembalikan nilai true. Seperti itu. Kita juga bisa pakai tiga logic atau berapapun, yang penting lebih dari 1. Misal 10, apakah 10 lebih besar dari 8? Harusnya true juga ya. Tapi kalau salah satu di sini false, maka dia akan mengembalikan nilai false. Seperti itu. Di function selanjutnya ada OR. Function OR ini berfungsi untuk mengecek logic juga, mengembalikan nilai true dan false juga. Tapi si OR ini tuh akan mengembalikan nilai false kalau semua logiknya bernilai false. Misal, apakah 10 lebih besar dari 100? Apakah 10 lebih besar dari 200? Maka dia akan mengembalikan nilai false. Kenapa? Karena semua logic yang ada di sini itu false. Kalau kita tambahin satu aja yang bernilai true, maka dia akan bernilai true. Misal 10 lebih besar dari 1, ini true kan? Maka value yang dikembalikan itu true. Jadi si N ini tuh kalau pengen menghasilkan nilai true, logic yang ada di argumennya harus true semua, kayak gini. Sedangkan untuk OR, untuk dia mengembalikan nilai false, semua logic yang ada di sini harus bernilai false. Ini kita salahin semua ya. Bajingan 30 100 kayak gitu. Di function selanjutnya ada function not. Not ini tuh berfungsi untuk membalikan nilai logika. Jadi si function not ini tuh kalau nilai aslinya true, dia akan membalikan nilai true ini menjadi false. Kalau nilai aslinya false, dia akan membalikan nilai false ini menjadi true. Kurang lebih seperti itu. Misal kita panggil functionnya, kita di sini punya logic apakah 10 lebih besar dari 1. Harusnya ini true kan? Tapi karena kita pakai function not, ini harusnya mengembalikan nilai kebalikannya. Kalau nilainya true, berarti harusnya false. Seperti itu. Kalau nilainya false, kayak gini, dia akan mengembalikan nilai true. Kurang lebih seperti itu. Untuk function selanjutnya, kita ada if error. Function ini berfungsi untuk mengecek error ya. Misal, kita panggil if errornya. Terus kita gini dulu deh. Kita punya angka yang dibagi sama 0. Kayak gini. Ini kan error, nggak bisa dibagi sama 0 nih. Terus kita pengen ngecek nih, gini ya. Terus di argumen pertama itu value-nya, value yang pengen kita cek. Di argumen kedua itu value yang dikembalikan kalau si sel ini tuh ada errornya. Value-nya kita gini aja ya, error bang gitu, typo tapi nggak peduli. Maka dia akan mengembalikan value yang ada di argumen kedua ini. Kenapa? Karena ya di sininya error di argumen pertama yang value yang kita ceknya. Kalau kita ganti ini jadi 1, maka ya dia akan mengembalikan nilai aslinya ya. Kurang lebih seperti itu untuk if error. Dan ini tambahan aja ya, kita punya tabel ini, tabel untuk menghitung pajak. Sebenarnya gue juga nggak terlalu ngerti pajak ya, tapi di sini nggak apa-apa, kita coba buat ngecek pajak. Ini kita punya kolom ini, tabel ini maksudnya PTKP itu penghasilan tidak kena pajak.
kalau PKP itu penghasilan kena pajak, ini di sini ada nominal pajaknya. Kita akan pakai function if sama n kayaknya di sini. Penghasilan, oh ya, ini gaji tahunan ya. Dan ini ID karyawan. Misal kita pengen ngecek berapa, oh iya sebentar. Ini udah standarisasi dari orang pajak ya. Terus misalkan di sini kita pengen ngecek berapa banyak gaji yang kena pajak gitu. Gitu ya. Jadi kita tinggal gini aja. Gaji tahunan dikurangi penghasilan tidak kena pajak gitu ya. Jadi si karyawan satu ini penghasilan yang kena pajaknya itu 16 juta. Bukan nilai pajaknya, tapi ini yang dipajakinya tuh yang ini nih, yang 16 juta. Yang 54 kan nggak kena pajak ya. Terus ini tabel yang dari sananya udah kayak gini. Jadi kalau PKP kita kurang dari 60 juta, pajaknya 5%. Kalau PKP kita 250 juta, pajaknya 15%. Kurang lebih seperti itu dan seterusnya. Jadi kita bisa ngecek di sini kayak gini. Saya kecilin kali ya. Kelihatan kan? Kita pakai ini aja nih. Segini kali ya. Terus di kolom ini, di sel ini maksudnya, kita pakai if ini tuh punya 3 argumen kan ya. Yang pertama itu logiknya, yang kedua itu value kalau true, yang ketiga value kalau false. Jadi kita bisa gini aja, PKP, apakah PKP lebih kecil sama dengan 60 juta yang ini harus diabsolutin ya, biar nggak pindah-pindah nantinya. Kalau true, maka si PKP ini dikali 5% ya, kayak gini. Ini diabsolut juga. Kalau false, kita gini aja deh, gini aja dulu, 60 juta kayak gini. Nah, ini ada yang lebih besar dari 60 juta kan, berarti dia false. Si false ini kita tanganin lagi sama function if lagi. Jadi di dalam if ada if, terus di dalam if ada n, terus si n ini ngecek yang PKP apakah lebih besar dari 60 juta, kita absolutin lagi, dan apakah si PKP lebih kecil sama dengan 250, kita absolutin juga. Kalau si n ini mengembalikan nilai true, maka yang akan dieksekusi itu PKP dikali 15%. Kita absolutin lagi. Kalau false, kita kembaliin lebih dari kita gitu ya. Kita enter dulu. Oh, ini masih lebih ya, berarti harus pakai if lagi nih. Di if yang kedua, nilai false nya kita tangani sama if lagi. Jadi kayak gini, if, terus di dalam if ada fungsi n. Di dalam fungsi n ini ngecek ini ya, apakah PKP lebih besar dari 250, dan apakah PKP lebih kecil sama dengan 500.
Kalau true, si PKP nya dikali 25%. Kalau false, gini aja lah ya, kepanjangan kayaknya deh videonya, lebih dari 500 juta kayak gitu. Kita enter, terus kita perbarui lagi. Kampret, ini gajinya berapa, kita kecilin lah ya jadi 5. Nah, maka ini pajak yang harus dibayar, kurang lebih seperti itu. Gede banget. Dan harusnya ini masih ada yang salah ya cara hitung pajaknya, karena kan nanti kuota yang 60 juta nih harusnya kepake nih. Cuma kalau di sini nggak dicek lagi, tapi nggak apa-apa lah. Yang penting sekarang kita tahu penggunaan if itu bisa bersarang kayak gini, atau nested if, perulangan yang bersarang ya. Jadi if di dalam if, terus if nya punya function, di dalamnya ada if lagi, kurang lebih kayak gitu. Dan itu untuk tambahan bagaimana cara menggunakan if. Cara ngitung pajaknya ini masih salah ya, kalian jangan kayak gini kalau ngitung pajak. Ini cuma contoh aja, contoh penggunaan if ya. Kayaknya udah kepanjangan videonya. Thanks buat yang udah nonton, sampai jumpa di video selanjutnya.